Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada suaranya masuk? Kalau masuk langsung di chat ya. Harusnya masuk, udah masuk. Ada ya? Ya. Ya, kita lanjutkan ya pelajaran kita insyaallah. Masuk ke masih di pembahasan nun sukun atau tanwin, di bab nun sukun atau tanwin dan tanwin, tapi masih di apa? Masih di ya hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid. Ya. Ya intinya di pelajaran nun dan mim bertasydid ini adalah ya intinya dari nun dan mim bertasydid ini adalah kita memanjangkan gunnah itu sebenarnya. Jadi dari pelajaran ini adalah kita hati-hati ketika ada nun atau mim yang bertasydid maka harus memanjangkan gunnahnya. Seberapa panjangnya? Ya sebagaimana teori yang sudah kita jelaskan kemarin ya di sifatul huruf bahwa nun atau mim yang bertasydid ini gunnahnya gunnah yang akmal itu ya, yang paling sempurna, akmal matakun. Intinya seperti itu saja. Kadarnya berapa harokat? Ya sebagian ulama mengatakan 2 harokat gitu ya. Tapi yang paling tepat adalah ya dengan cara bertalaki gitu ya, dengan cara bertalaki. Dan 2 harokatnya pun bukan sama dengan 2 harokat mad gitu ya. Tapi 2 harokatnya 2 harokat gunnah. Bukan seperti ba, ta, sa, ja ya, tapi lebih dari itu ya, lebih dari itu. Dan yang pasnya adalah dengan cara bertalaki gitu. Ya, kalau gurunya mengatakan kurang ya tambahkan. Kalau gurunya mengatakan apa? Kelebihan ya dikurangi seperti itu. Intinya itu mim dan nun tasydid itu harus berhati-hati. Karena seringkali kita mendengar para pembaca Al-Qur'an ketika bertemu dengan nun atau mim bertasydid ini tidak dipanjangkan ya gunnahnya. Inna a'tadna imma syakira dan seterusnya ya. Kan imma syakira inna a'tadna. Nah, ini termasuk yang kurang ya, termasuk yang kurang. Baik, kita masuk ke tanda baca dalam Al-Qur'an. Tanda baca dalam Al-Qur'an. Ya ini sekali lagi tanda baca yang ada dalam mushaf Madinah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Tanda baca dalam mushaf Madinah. Adapun selain itu ya tentu berbeda ya. Mushaf standar Indonesia tentu berbeda. Ya, apalagi mushaf mana? Mushaf Maghrib, Maroko dan sekitarnya berbeda lagi ya. Hurufnya saja banyak yang berbeda. Ya pertama ya tanda idhar. Tanda idhar. Bagaimana tanda idhar? Ya pertama tanwin ya. Tanwin yang sejajar itu. Tanwin yang sejajar. Bedanya dengan ini makanya ada perbedaan antara enaknya pakai mushaf Madinah itu ya. Bedanya dengan mushaf Indonesia, kalau di mushaf Madinah maka dia ada perbedaan antara tanwin dengan idhar dengan idgham itu. Idhar dengan idgham. Kalau idhar maka tandanya sejajar itu ya, maka tandanya sejajar. Ya, fathatain misalnya. Ya, fathatain sejajar ya. Fathatain sejajar. Kalau idgham jadi agak lebih apa istilahnya? Lebih condong ke depan itu ya, yang bawahnya. Begitupun ketika kasrotain ya. Sebaliknya kasrotain. Kalau dhammah ya kalau idhar berarti dia hanya begini saja. Kalau idgham ya ada 2 dhammah situ ya. Ada 2 tanda dhammah. Begitu. Jadi gampang. Kalau misalnya di mushaf kita baca Quran di mushaf Madinah atau yang sejenisnya, kita baca kemudian ketemu tanda seperti itu pasti itu ya. Pasti hukumnya idhar. Nggak perlu lagi tahu oh nun sukun ketemu ha itu diidharkan. Nun sukun ketemu
ketemu hamzah diidharkan, enggak perlu lagi. Sudah ada tandanya sejajar pasti idhar. Gitu ya. Sudah ada tandanya sejajar pasti idhar. Seperti itu. Kemudian begitupun dengan iklab, gitu ya, begitupun dengan iklab ya atau qalb. Ya, sebenarnya yang lebih fasih itu qalb, gitu ya, namanya qalb. Bukan iklab. Walaupun di Indonesia yang lebih banyak tersebar namanya iklab, gitu ya, namanya iklab. Di tanda iklab asalnya dia kan apa? Asalnya dia tanwin. Asalnya dia tanwin. Nah, fathah yang satunya lagi ketika fathah maka diganti dengan mim. Fathah yang satunya lagi maka diganti dengan mim. Asalnya begini kan? Nah, karena ketemu dengan ba, ya, maka yang satunya diganti dengan mim, gitu. Dengan huruf mim seperti itu. Ya. Adapun di mushaf Indonesia, kalau tidak salah sama aja ya. Kalau tidak salah sama saja. Koreksi nanti kalau salah, nanti dicek lagi. Kalau tidak salah sama saja. Tanwin yang ketemu ba itu kalau tidak salah sama saja. Dia ada mimnya, tapi tanwinnya sama saja. Gitu ya. Tanwinnya sama saja. Kalau tidak salah ya, nanti dicek lah ya. Di mushaf Indonesia. Tapi di mushaf Madinah seperti itu. Kemudian tanda selanjutnya, tanda alif. Itu ada alif kecil. Ya. Kemudian ada ya kecil. Nah yang seperti itu ya kecil. Kemudian ada waw kecil. Gitu ya. Waw mad. Harus dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat. Kalau di mushaf Indonesia ya berarti alifnya biasanya di atas huruf. Kemudian ya-nya itu gimana ya? Lupa lagi saya kalau ya-nya. Kalau waw-nya itu dhammah terbalik kalau tidak salah. Ya. Tapi di mushaf Madinah seperti itu. Kemudian yang berikutnya tanda mad, kemarin sudah dijelaskan ya. Mad yang lebih 2 harokat akan tandanya seperti itu. Tanda huruf mad. Seperti alis. Atau biasanya disebut di Indonesia tanda bendera. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Ini tanda lingkaran yang apa? Yang bermakna tidak ada tidak dibaca hurufnya baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Ya, insya Allah nanti ini pembahasannya di ayat gharib ada. Ya, kita sekarang sekilas saja dulu. Yang jelas harus dibedakan antara tanda yang nomor 6 ini dengan tanda yang nomor 8 ya. Kalau yang nomor 6 ini dia tandanya ya seperti lingkaran utuh begitu ya, itu lingkaran utuh. Yang nomor 6 ini lingkarannya agak lonjong sedikit. Seperti itu. Kalau ini tidak dibaca sama sekali hurufnya. Mau ketika waqaf, wasal tidak dibaca. Tapi kalau yang lingkaran ini maka dia ketika apa? Ketika waqaf dia dibaca. Tapi ketika wasal tidak dibaca. Dalam surat Al-Kafirun misalnya, wala ana 'abidum ma wala ana. Ketika waqaf dibaca panjang nunnya. Wala ana. Kemudian ketika wasal wala ana 'abidum ma dan seterusnya ya. Tapi nanti ini ada pelajarannya di ayat gharib. Nanti lebih banyak contohnya. Kemudian yang ke selanjutnya atau tadi ya ada kepala shad itu sudah dijelaskan di awal-awal pembelajaran. Kalau susad tanda wasal biasanya ada di atasnya alif ya sehingga disebutnya alif wasal atau hamzah wasal. Kemudian yang berikutnya tanda sukun. Yang perlu diperhatikan ini tanda sukun untuk wilayah masyrik gitu ya, wilayah timur. Adapun di wilayah maghrib beda lagi ya. Tanda sukunnya kalau yang ini kan seperti setengah lingkaran. Kalau yang di wilayah maghrib ya lingkaran dia. Kalau kita buka mushaf riwayat Warash gitu ya, buka riwayat yang lain daerah sana riwayat Qalun maka tandanya lingkaran biasanya. Wilayah maghrib, wilayah masyrik, wilayah timur, ya, maka dia pakainya tanda ya seperti lingkaran seperti itu. Ya. Makanya kalau kita ketik di Word itu, font di Word, ya kalau kita pakai yang Usmani, ya, font Usmani, font Usman Toha, maka tanda sukunnya pasti sudah begini. Tapi kalau pakai font-font yang di luar itu biasanya tanda sukunnya lingkaran. Tapi sama-sama sukun maksudnya, hanya berbedaan saja. Berbeda bentuk saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda huruf ada sin ya, ada sin kecil baik itu di atas shad maupun di bawah shad. Ini pun nanti ada di ayat gharib ya pembahasannya. Ada di ayat gharib. Intinya yang di atas kalau di atas sinnya di atas shad itu dia hanya dibaca dengan sin. Tapi kalau yang di bawah sinnya di bawah shad maka boleh shad boleh sin. Ya, boleh shad boleh sin. Contohnya nanti di ayat gharib ya. Tapi ini sekali lagi mushaf Madinah ya atau yang mengikutinya. Mushaf Indonesia beda lagi. Ya, mushaf Indonesia itu yang di mushaf Madinah yang sinnya di bawah, dia di atas. Itu dia di atas. Jadi jangan sampai tertukar. Kita lagi pakai mushaf mana bacanya, ya ingat-ingat kaidahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tanda sujud tilawah.
Ya, disunahkan untuk bersujud. Ya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke bab mim sukun. Bab hukum mim sukun. Ya, sebagaimana nun sukun atau tanwin, ya. Intinya kalau ada nun sukun atau tanwin dalam Al-Qur'an ketika kita baca itu pasti ada hukumnya, ya, pasti ada hukumnya. Hukumnya apa ya? Tergantung setelahnya. Yang jelas pasti ada hukumnya, tidak dibaca seperti biasa. Gitu ya. Kemudian begitupun mim sukun. Ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian ketemu mim sukun, maka pasti ada juga hukumnya. Nggak mungkin nggak ada. Itu ya. Sehingga kalau misalnya ada soal sebutkan hukum-hukum dalam ayat ini yang disebutkan. Ya cari saja yang ada tanwin sama ada nunnya. Ada tanwin, ada nun sukun atau ada mim sukun, pasti ada hukumnya di situ. Ya, pasti ada nama hukumnya. Seperti itu. Gampangnya seperti itu. Ya. Mim sukun ini dibagi ke dalam 3 bagian, ya, 3 hukum. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, kemudian yang ketiga ada idhar syafawi, ya, idhar syafawi. Adapun ikhfa syafawi, maka ini pertemuan antara mim sukun bertemu dengan ba, itu ya, mim sukun bertemu dengan ba. Bagaimana bacanya? Bacanya ya dipanjangkan gunnahnya, itu ya. Malahum bih, malahum bih. Sama seperti pengucapan iklab, gitu ya. Sama seperti pengucapan iklab. Apa tandanya? Maka tandanya dalam mushaf Madinah ini tidak ada sukunnya. Itu tidak ada tanda sukun seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kosong saja, tidak ada sukunnya. Ya, nanti lebih detailnya kita bahas di idgham, ya. Kemudian yang kedua idgham mimi. Idgham mimi. Ya, disebutnya juga mimi ya, berarti pertemuan antara mim dengan mim itu. Makanya nama lainnya idgham mim ini idgham mithlain, itu idgham mithlain. Ya. Kalau pertemuan dengan ba ya disebutnya idgham bibi itu. Dal dengan dal ya idgham didi. Karena mim dengan mim ya ketemunya namanya mimi seperti itu atau idgham mithlain yang serupa gitu ya. Yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Seperti itu. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah dengan mengidghamkan ke huruf setelahnya atau dalam hal ini berarti mim ke mim yang kedua gitu ya. Kemudian jangan lupa namanya mim pasti dipanjangkan gunnahnya gitu ya, dipanjangkan gunnahnya. Seperti itu, gampang ya. Annahum muhtadun. Ya. Abawaikum min, ya, dan seterusnya ya. Tandanya apa? Tandanya maka di sini apa? Ada tasydidnya. Tandanya ada tasydidnya. Nanti apa yang membedakan kenapa ada yang tandanya tidak ada sukunnya, ada yang tandanya ada tasydidnya, nanti dibahasnya di idgham, ya, dibahasnya di idgham. Tandanya tidak ada tasydid. Jadi kalau ada tasydidnya, dan ini yang kebanyakan para pembaca Al-Qur'an salah, ya. Karena tidak ada tandanya, sebagaimana tadi juga ikhfa syafawi. Terkadang main tabrak-tabrak aja itu kalau malahum bih. Tabrak-tabrak aja, padahal ada hukum di situ, harus ditahan dulu mimnya. Karena ada 2 mim di situ. Malahum bih. Tapi biasanya karena tidak ada tandanya main tabrak aja. Sebenarnya ini ada tandanya. Tandanya yaitu tidak ada sukunnya, seperti itu. Adapun yang idgham mimi maka tandanya tasydid. Tasydid di huruf setelahnya. Tasydid di huruf setelahnya. Kemudian yang terakhir adalah idhar syafawi, yaitu pertemuan antara huruf mim sukun bertemu dengan selain yang tadi dibahas, yaitu selain huruf mim dengan huruf ba. Ya, selain huruf mim dan selain huruf ba. Ya. Namanya idhar. Makanya harus dinamakan idhar syafawi. Ya. Idhar yang dijelas idhar yang apa terjadi di makhraj mim gitu ya, di bibir seperti itu, kedua bibir. Maka ketika idharnya di halqi ya harus disebutkan idhar halqi. Ya, sehingga jelas ada idhar halqi, ada idhar syafawi, ada idhar mutlak seperti itu. Bacanya bagaimana? Bacanya dibaca jelas mimnya itu ya. An'amta amta lahum qulub. Seperti itu ya, dibaca jelas. Tandanya apa? Tandanya ada sukunnya gitu ya. Jadi kalau yang ikhfa syafawi tidak ada sukunnya, yang ikhfa idgham mimi
ada tasydidnya, idhar syafawi ini ada sukunnya. Seperti itu, gampangnya seperti itu. Ya. Tapi nggak perlu pusing ngapalin itunya ya, nanti itu akan logis ketika kita bahas idgham. Ya. Tanda idgham. Ya, cukup ya, mim sukun. Hanya seperti itu saja ya, secara teorinya. Gampang. Ya, ada mim sukun ketemu ba, namanya idgham. Ikfa syafawi. Kemudian ada mim sukun ketemu huruf mim, idgham mimi. Mim sukun ketemu selain mim dengan ba, namanya idhar syafawi. Seperti itu. Baik, selesai. Penting pernah dengar aja dulu hukumnya ya. Nanti prakteknya ya minimal nanti kalau baca Quran kan kita sambil buka buku lagi seperti ini ya. Sudah, intinya ketika kita baca Quran kemudian kita nggak tahu hukumnya apa, kita buka buku metode Syafi'i ini udah nggak asing lagi ya. Mungkin dulu nggak ngerti ini maksudnya apa karena sudah pernah dijelaskan. Ya, walaupun mungkin secara prakteknya belum terlalu paham, ya tapi minimal sudah pernah dipelajari. Intinya seperti itu. Secara utuh hukum-hukum di dalam Quran. Kemudian yang kita masuk ke hukum idgham, masuk ke hukum idgham. Yang perlu diperhatikan ketika kita membahas hukum idgham, maka yang harus diperhatikan adalah dari sisi apa kita akan membahasnya. Karena secara bahasa kan idgham itu memasukkan, ya, memasukkan. Nah, mau dari sisi apa kita melihatnya, ya? Maka idgham ini kalau di dalam buku metode Syafi'i ini ya dibagi lagi ya menjadi dua bagian. Pertama namanya ada ya, jenis-jenis idgham yang dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya. Dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua nanti kita bahas juga hukum-hukum idgham atau jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi kesempurnaannya. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada yang sudah kita pelajari sebenarnya ya. Yaitu misalnya idgham dilihat dari sisi gunnahnya. Gunnah dan tidaknya. Berarti ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi ya. Yang sudah kita pelajari misalnya apa? Yang asyamsiyah dan al-qamariyah. Gitu ya. Dilihat dari sisi alnya melebur tidak ke huruf setelahnya. Ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Itu pun idgham sebenarnya pembahasannya. Jadi idgham ini tidak terbatas pada ya bab idgham saja. Ya, tapi meluas kemana-mana. Intinya kalau kita ada yang dimasukkan, kemudian ada yang tidak dimasukkan, berarti itu ada idgham di situ. Ya. Tapi untuk di metode Syafi'i ini kita bahas hanya idgham dari sisi makhraj dan sifat, ya, pembagiannya, kemudian idgham dari sisi kesempurnaan. Ya. Nah, idgham yang kita bahas pertama idgham dari sisi makhraj dan sifat, ya. Idgham dari sisi makhraj dan sifat. Yaitu dibagi tiga. Yang pertama ada idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Ya, idgham mutaqaribain. Ya, idgham mutamathilain ini intinya apa? Kita bahas ya satu-satu ya. Mutamathilain ini pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ingat tadi kita lagi bahas tentang hukum idgham dari sisi makhraj dan sifat. Nah, mutamathilain ini sama dari segi makhraj dan sifat. Kira-kira kalau sama dari segi makhraj dan sifat berarti apa maksudnya? Berarti pasti sama hurufnya. Ya. Karena nggak mungkin ada huruf yang berbeda, kemudian ada makhraj dan sifatnya sama. Nggak mungkin. Ya. Ada yang makhrajnya sama, kemudian nanti pasti ada perbedaannya di sifatnya. Atau mungkin ada sebaliknya, yang sifatnya sama, tapi dari segi makhraj dia berbeda. Sehingga setiap huruf itu punya keunikan masing-masing ya, baik dari sisi makhrajnya berbeda atau dari sisi sifatnya berbeda. Gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau di sini disebutkan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya berarti pasti apa? Pasti hurufnya sama, gitu ya. Pasti hurufnya sama. Ta dengan ta ya sama, gitu ya. Ba dengan ba, ta dengan ta dan seterusnya. Seperti itu. Ya, huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua itu berharokat. Ya. Cara bacanya bagaimana? Maka cara bacanya huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa gunnah. Gitu ya. Huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua dibaca tanpa gunnah kecuali pada huruf nun dengan mim. Gitu ya. Kecuali nun dengan mim maka pasti dipanjangkan. Karena memang nun dengan mim ini asalnya dia punya makhraj khayshum. Ya. Jadi pasti ada gunnahnya. Pasti ada gunnahnya. Hanya bedanya di sini berarti dipanjangkan gunnahnya. Seperti itu. Apa contohnya? Fama robihat tijarah. Fama robihat tijaratuhum.
Tak sukun ketemu tak tak berharokat kasroh. Nah, itu namanya mutamathilain. Apalagi? Contohnya. Kalla balla. Bal dengan la. Kalla balla. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, nah ini namanya mutamathilain. Setiap ada huruf yang model-modelnya seperti itu, maka ini dibacanya apa? Dibacanya dimasukkan ke huruf setelahnya, ya, ke huruf setelahnya. Pertama sukun, kedua berharokat, ya. Kalau harokat dengan harokat bagaimana? Ya seperti biasa saja idhar, ya. Kalau dalam riwayat Hafs, dibacanya idhar saja, kecuali dalam qiraat yang lain. Itu ya, gampang ya. Insyaallah gampang secara teorinya. Seperti itu. Tandanya apa? Ya tandanya ada tasydidnya, ya. Tandanya ada tasydidnya. Ada tasydidnya. Huruf yang pertamanya hilang harokatnya, tanda yang keduanya huruf keduanya ada tasydidnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Maka kalau tadi makhraj dan sifatnya sama, untuk idgham mutajanisain ini makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Gitu ya. Makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Kita tahu kemarin mana saja yang makhrajnya ada sama. Sini ya. Ja, sya, ya. Kemudian mana lagi? Di sini yang sama ya secara makhraj dulu. Dua di sini aha. Ain dengan ha, kha dengan gha. Kemudian di sini ja, shin dengan ya sama. Kemudian so, sa, za sama. To, ta, da juga sama. Lo, za, tha juga sama. Itu ya yang makhrajnya sama. Sehingga tidak akan jauh dari huruf-huruf itu pertama. Yang makhrajnya sama. Namun sifatnya berbeda. Jadi nggak mungkin to ketemu to, ya. Tak ketemu tak, nggak mungkin. Kalau itu masuknya berarti mutamasilain. Ini kita bicara mutajanisain, ya, mutajanisain. Tapi dari makhrijul huruf yang tadi disebutkan, ya, yang sama makhrajnya, tidak semuanya. Tapi hanya ada 7 huruf saja. Ya, hanya ada 7 huruf. 7 huruf. Apa saja? Nah, maka ini di sini ya, disebutkan di buku. Yang pertama ada ba ketemu dengan mim. Ya, ada ba ketemu dengan mim. Apa contohnya? Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Itu ya, di contoh nomor 1, 2, 3 itu ya, baris ketiga. Kemudian ada ta ketemu dengan to. Ya, ada ta ketemu dengan to. Apa contohnya? Fa'amanat to, fa'amanat to, fa'amanat to. Hakikatnya ada ta sukun, kedua ada to yang berharokat fathah. Itu dimasukkan ke to. Tandanya sama ya, tandanya tasydid, sama seperti yang tadi. Ada tasydidnya, sebelumnya harokatnya hilang, Kemudian tha dengan za. Contohnya apa? Tha dengan za. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Jadi tha-nya enggak dibaca. Yalhadzalik. Seperti itu. Kemudian yang keempat to dengan ta. Apa contohnya? To dengan ta. Ya, misalnya apa? Laim basatta. Laim basatta. Ya, tapi nanti di sini ada pengecualian ya. Pengecualian nanti kita bahas di yang berikutnya. Di jenis yang berikutnya ya. Jenis idgham yang berikutnya. Laim basatta. Basatta. Nah, itu juga sama. Ya, mutajanis ya. Kenapa yang ini tidak ada tasydidnya? Ya nanti pembahasannya ya. Pembahasan di berikutnya. Kita sebutkan dulu ini makhraj-makhrajnya. Kemudian tadi apa? To ketemu ta, sekarang dal ketemu ta. Dal ketemu ta. Apa contohnya dal ketemu ta? Ya hasottum. Hasottum. Dalnya hilang. Hasottum. Dal dengan ta sama makhrajnya. Ya tapi langsung masuk ke ta. Dal dengan ta. Kemudian apalagi? Ta dengan da. Ya, ta dengan dal apa? Athqalad da'wa. Athqalad da'wa Allah. Athqalad da'wa. Jadi athqalad da'wa. Langsung ke dal. Athqalad da'wa. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, za ketemu dengan dho. Za ketemu dengan dho. Apa contohnya? Idzalamu. Idzalamu. Asalnya idz. Zalamu. Idz. Zalamu. Tapi langsung masuk ke dho. Idzalamu. Seolah-olah zalnya tidak ada itu ya. Seolah-olah zalnya tidak ada. Idzalamu. Idzalamu. Seperti itu. Ya.
Jadi tidak semuanya ya, hanya 7 huruf ini saja ya. Yang dua-duanya masuk ya hanya ta dengan to dengan ta, kemudian dal dengan ta dengan dal, itu saja ya. Sisanya dia sendiri-sendiri ya, ta dengan za dengan wo, ba dengan mim, seperti itu ya. Yang punya kebalikannya hanya 2 huruf saja. To dengan ta, kemudian ta dengan to, dan yang kedua da dengan ta dengan da, seperti itu ya. Sisanya bagaimana ya? Sisanya dibaca seperti biasa ya. Sisanya dibaca seperti biasa. Idhar berarti. Mungkin bahas itu gua masuk. Berarti kalau kebalikan selainnya ya kebalikannya ya. Tidak itu gom berarti. Tidak itu gom berarti bagaimana ya? Jelas maksudnya seperti itu. Ya, kemudian catatan jangan lupa ya, namanya ada ba ketemu dengan mim, maka harus ditahan dulu karena hakikatnya mim dia punya huruf punya sifat gunnah. Iru kan ma'ana, iru kan ma'ana, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu gua mutaqaribain, Maka kalau itu mutaqaribain ini artinya apa? Yang makhrajnya dekat, itu ya, yang makhrajnya dekat. Apa saja? Maka ada dua tempat, itu ya. Qaf dengan kaf, lam dengan ro. Itu ya. Yang dalam riwayat Hafs itu ada 2 tempat, qaf dengan kaf, kemudian lam dengan ro. Tidak ada sebaliknya, kaf dengan qaf atau ro dengan lam ya. Yang itu gom hanya qaf dengan kaf, lam dengan ro. Apa contohnya qaf dengan kaf? Alam nakhluqukum, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat apakah di sini qafnya masih dibaca, tapi ini nanti di huruf ini ya harusnya di idgham dari sisi kesempurnaannya. Tapi intinya di sini idghamnya sempurna masuknya ya. Nakhluqukum langsung ke ka. Nah, tandanya tasydid di situ. Alam nakhluqukum. Kemudian lam dengan ro, barrafa'ahullah, barrafa'ahullah. Bukan bal rafa'ahullah, barro langsung ke ro, barrafa'ahullah. Kemarin sudah dijelaskan ya, antara lam dengan ro itu perbedaannya hanya di sifat takrirnya saja, sehingga jangan sampai hilang takrirnya ya. Kalau takrirnya hilang nanti seolah-olah dia jadi lam saja. Balla fa'ullah. Ya, jelas jadinya. Seperti ya. Jadi hanya 2 huruf. Mutaqaribain dia yang berdekatan makhrajnya. Kemudian itu mutajanisain yang makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Kemudian mutamasilain yang yang makhraj dan sifatnya itu sama. Seperti itu. Mudah ya insyaallah ya. Ini tinggal dipraktekkan dalam membaca Quran. Ya, itu tadi dilihat idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Kemudian kita lihat sekarang idgham dari sisi kesempurnaannya. Idgham dari sisi kesempurnaannya. Jadi ini bukan idgham baru ya, bukan hukum baru. Bisa jadi yang itu juga ya. Tapi hanya beda dilihat dari sisi kesempurnaannya. Ya, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya setelah sempurna sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Itu ya. Intinya apa? Idgham dari sisi kesempurnaannya ini tadi ya, idgham kamil ya, ada dibagi 2, idgham kamil, kemudian ada idgham naqis. Idgham kamil itu idgham yang sempurna. Kemudian idgham naqis yang tidak sempurna, yang kurang sempurna ya, yang kurang sempurna. Idgham kamil sempurna artinya apa? Dia melebur ke huruf setelahnya benar-benar sempurna, tidak menyisakan sifat dari makhraj yang pertama. Contohnya apa misalnya di sini? Ya. Yang kedua misalnya, mirrizqillah. Di situ antara nun dengan ro ada hukum idgham ya. Kalau kita lihat dari sisi gunnah atau bila gunnahnya ya namanya idgham bila gunnah. Tapi kalau dilihat dari sisi kesempurnaannya ini namanya idgham kamil ya. Jadi dia bisa saja ada satu hukum satu pertemuan tapi ada 2 hukum di situ. Dari sisi gunnah makanya idghamnya idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah, afwan. Tapi dari sisi kesempurnaan maka dia disebutnya idgham kamil gitu ya. Kenapa disebut idgham kamil? Karena tidak tersisa sifat dari huruf nun. Mirri sudah tidak ada sama sekali nunnya ya. Bahkan dari segi makhraj pun tidak ada. Mirri sifatnya hilang sama sekali. Bukan minri itu masih ada. Mirri millaban ini bila gunnah tapi dari sisi kesempurnaan maka dia idgham kamil. Maka yang tadi kalau kita lihat termasuk mutamatsilain ini juga pasti dia masuk ke dalam idgham kamil gitu ya. Mutamatsilain ini pasti masuk ke idgham kamil. Mutaqaribain itu pasti masuk ke dalam idgham kamil. Ya.
barrafa'ahullah, kemudian nakhluqukum juga masuk ke idgham kamil. Dari sisi kesempurnaan ya. Kemudian idgham mutajanisain juga termasuk ke dalam idgham kamil kecuali nanti ada di kata basatta, kecuali di kata basatta. Secara umum masuk ke idgham kamil. Ya. Apa tandanya idgham kamil? Nah, maka tandanya adalah tasydid. Itu ya. Idgham kamil tandanya adalah tasydid. Kalau kita lihat itu idgham mutamathilain itu huruf setelah huruf sukunnya ada tasydidnya. Huruf mutaqariban pun ada setelah tasydidnya. Mutajanisain pun ada tanda tasydidnya ya setelah huruf yang sukun. Begitupun yang mim sukun ya, begitupun yang mim sukun. Ya. Yang mim sukun mana yang ada tasydidnya? Yang mim ketemu dengan mim ya, yang mithlain ya. Atau tadi mutamatsilain juga sebenarnya ini masuknya ya. Dia pun ada tasydidnya ya, dia ada tasydidnya. Maka setiap yang terjadi hukum idgham kemudian masuknya secara sempurna, maka dia pasti disebutnya idgham kamil. Ya. Dia pasti disebutnya idgham kamil. Seperti itu ya. Gampang ya. Jadi tandanya kalau ada tasydidnya pasti idgham kamil dari sisi kesempurnaannya ya. Contoh yang lain misalnya di sini apa? Ya, fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah ini kalau dari sisi kesempurnaan disebutnya idgham kamil ya. Tapi kalau dari sisi makhraj dan sifat maka termasuknya idgham mutajanisain tadi ya, ada ta ketemu dengan to. Ta ketemu to ini sama makhrajnya beda sifatnya. Maka dari sisi kesempurnaan dari sisi makhraj disebutnya idgham mutajanisain, dari sisi kesempurnaan disebutnya idgham kamil ya. Gampangnya insyaallah ya. Dan seterusnya ya. Fama robihat tijaratuhum. Sama. Tak ketemu tak. Dari sisi kesempurnaan, dari sisi makhraj namanya mutamathilain. Dari sisi kesempurnaan namanya idgham kamil. Jadi kita lihat ketika ditanya, ini namanya hukumnya idgham apa? Ya kita katakan tergantung. Antum mau nanyanya dari sisi apa? Dari sisi gunnah bila gunnahnya, atau dari sisi idgham dari sisi sempurnanya, masuknya sempurna atau tidak sempurna, atau dari sisi makhrajnya. Seperti itu ya. Ya, itu ya. Gampang ya insyaallah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil kita lanjut. Yang kedua idgham nakis ya, idgham nakis. Dari sisi kesempurnaan, idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya yaitu idgham nakis. Yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf atau makhraj saja, bukan pada sifatnya. Disebut idgham nakis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Idgham nakis disebabkan salah satu dari dua sifat. Ya intinya idgham nakis ini kebalikan dari idgham kamil ya. Kalau tadi sempurna ya, huruf yang pertamanya tidak ada sisanya dari sisi sifatnya, maka kalau idgham nakis ini dia masih ada sisa dari sifat yang pertama. Masih ada sisa dari sifat yang pertama. Sifat apa saja yang dilihat? Nah, maka ada dua sifat yang dilihat ya. Yang pertama adalah sifat itbaq, baru sudah dipelajari ya. Sifat itbaq itu apa? Sifat tebal gitu ya. Sifat tebal, tapi dia bedanya tebalnya apa? Sampai berkumpul karena pangkal lidahnya menempel ke langit-langit. Yang kedua apa? Yang kedua sifat gunnah. Gitu ya. Yang kedua sifat gunnah. Apa contohnya sifat itbaq? Nah, contohnya tadi ya, sama juga di mutajanisain ya. Basatta. Basatta. Nah, maka cara mengucapkannya bagaimana? Cara mengucapkannya pertama masuk dulu ke huruf to. Itu ya. Baca dulu sifat tebal dari huruf to. Keluarkan dulu sifat tebal dari huruf to. Basalt, sifat itbaq dari huruf to. Basalt, keluarnya tapi ta. Ta. Basalt, ta. Sehingga dia idghamnya tidak sempurna, bukan basatta. Basatta. Ini sempurna. Kalau tidak sempurna atau nakis, basatta. Nah, sifat tebal dari sifat itbaq dari to-nya dia masih tersisa ya. Basatta. Basatta. Atau ahadtu. Ahadtu. Seperti itu ya. Jadi masih ada sifat dari itbaqnya. Farradtu. Jadi bukan farradtu. Radtu. Tapi ditebalkan dulu. Farradtu. Baru keluarnya tipis. Bukan jadi tu. Berarti jadi hilang tanya ya.
Nah, jadi dia tidak sempurna, masih tersisa sifat itbaq. Apa tandanya idgham nakis? Maka tandanya dia tidak ada tasdidnya, sebaliknya ya. Tidak ada tasdidnya. Jadi setiap yang ada tasdidnya itu dia pasti sempurna ke huruf setelahnya. Kalau tidak ada tasdidnya, maka dia pasti masih ada tersisa dari huruf tersebut ya, dari sisi sifatnya, dari sifatnya tentunya ya. Di mushaf Indonesia tentu berbeda lagi ya. Ini kita bicara mushaf Madinah atau yang sejenisnya ya. Mushaf cetakan Madinah atau yang sejenisnya yang mengikutinya ya. Seperti itu ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua sifat gunnah. Ya, idgham nakis yang tersisa dari sifat gunnah. Apa contohnya? Miwaliyin. Miwaliyin. Di sini ada nun sukun ketemu dengan waw. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Ya kalau lihat dari nun sukunnya, maka hukumnya di sini idgham bi gunnah. Gitu ya. Disebutnya idgham bi gunnah. Tapi kalau dari sisi kesempurnaan, ya idgham dilihat dari sisi kesempurnaan, maka hukumnya apa? Maka hukumnya idgham nakis, ya idgham nakis. Kalau dilihat dari segi tanda, ya karena tidak ada tasdidnya, ya karena tidak ada tasdidnya. Tapi kalau secara pengertiannya ya, karena masih tersisa sifat gunnah dari nun, gitu ya. Makanya ketika kita mengidghamkan ke huruf waw ini harus ada gunnahnya, tidak boleh tidak ada gunnahnya. Miu, ada gunnahnya dia. Miu, padahal makhrajnya sudah di waw. Miu, tapi sifat gunnah dari nun masih tersisa. Nah itu namanya sifat itbaq. Bisa nggak tidak dihilangkan sifat tidak dikeluarkan sifat gunanya? Bisa. Miu, ini nggak ada gunanya. Miu, miu, ya. Nah makanya ya, itu kombi gunnah khususnya ketika huruf waw dengan ya ini harus berhati-hati ya. Dia karena termasuk juga itu gom nakis, maka harus disisakan sifat gunnah dari si nun tersebut ya, dari nun tersebut. Jadi kenapa kok ketemu waw tapi disebutnya itu gom bi gunnah? Dari mana gunnahnya? Kalau ketemu nun oke lah, karena nun ada gunnahnya. Ketemu mim oke lah dia ada gunnahnya. Tapi ketika ketemu ya dan ketemu waw, kenapa dia masih ada gunnahnya? Ya karena gunnahnya itu sisa dari huruf nunnya, gitu ya. Sisa dari huruf nunnya. Itu logikanya seperti itu ya. Miu wali yu sama. Yu yin tanwin ketemu dengan waw. Kenapa bukan miu wali yu nggak masuk? Wa. Ya karena di situ ada tanwin ya, kasrotain ya, ada kasrotain. Ingat kemarin ya, kasrotain atau tanwin hakikatnya di situ ada nun. Ya, hakikatnya di situ ada nun, hanya tidak dituliskan nunnya ya. Nunnya dalam tanda tanwin. Nah, maka dia masih ada sifat sifat gunnah dari nun tanwin tersebut ya. Masih ada sifat gunnah dari nun tanwin tersebut sehingga menyebabkan di sini dibacanya dengan gunnah, idgham dengan gunnah, idgham bi gunnah disebutnya ya, di sisi gunnah bila gunanya. Miu wali yu wala. Kemudian kalau ketemu nun sukun ketemu nun atau nun sukun ketemu mim, ini disebutnya idgham apa? Ya disebutnya idgham kamil ya, disebutnya idgham kamil. Ya, karena kenapa? Ya karena sudah sempurna masuknya ya. Sudah masuknya sempurna ke huruf setelahnya. Seperti itu. Ya. Iyakulun harus ada gunanya. Dari sisi hukum gunnah bila gunnah maka disebutnya idgham bil gunnah. Tapi dari sisi kesempurnaan disebutnya idgham nakis. Kenapa disebut idgham nakis atau kenapa dia ada gunnahnya? Karena masih ada sisa gunnah dari huruf nunnya. Jadi masih ada sisa gunnah dari huruf nunnya ya. Ketika akan diidghamkan ke huruf ya. Itu ya gampangnya seperti itu. Jadi kita sekarang lebih paham kenapa kita ketika membaca idgham bi gunnah yang bertemu dengan waw atau ya itu kok ada gunnahnya padahal di situ tidak ada huruf gunnah ya. Ya gunnahnya dari mana? Ya gunnahnya itu ya dari huruf sebelumnya baik itu nun sukun atau tanwin ya. Baik itu dhammatain, kasratain ataupun fathatain. Ya, seperti itu gampangnya. Ya ini ya, catatan untuk bacaan alam nakhlukum ini dibaca dengan idgham kamil. Artinya semua sifat huruf qaf diidghamkan ke huruf kaf tanpa sisa. Ya karena memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan huruf qafnya masih ada nakis berarti alam. Kalau yang berpendapat idgham nakis berarti dia membacanya bagaimana?
Alam nakhluqkum. Tebal dulu. Alam nakhluqkum. Tapi kalau yang berpendapat idgham kamil berarti langsung ke kaf. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Ya, dan yang paling tepat adalah alam nakhluqkum, itu ya. Itu yang saya dapatkan dan yang di sini yang dipilih pendapatnya oleh Al-Ustaz Abu Ya'la. Ya, seperti itu. Selesai ya. Cepat kan? Ya, sekali lagi seperti itu ya, sehingga kita lihat kalau kita ditanya idgham, mau dilihat idgham dari sisi apanya dulu, ya. Kalau mudahnya ya dilihat dari tandanya saja. Kalau ada tasydidnya berarti sempurna. Kalau tidak ada tasydidnya berarti naqis, seperti itu. Tapi ketika ditanya idgham, mau ditanya ini hukumnya idgham apa? Idgham dari sisi apa? Dari sisi kamil, dari sisi kesempurnaan, dari sisi bi gunnah bila gunnah, ya, dari sisi makhraj atau dari sisi apa? Gitu ya. Jadi ditanya. Seperti itu, wallahu a'lam. Selesai ya, kita masuk ke bab mad. Silakan ada yang mau tanyakan dulu. Karena insya Allah kita hanya sampai bab mad. Mad asli lah ya, sampai mad asli kita bahas sedikit. Ya, ada masuk 3 ya, 3 ini dulu ya. Kenapa? Sering-sering keluar yang mana? Keluar ininya ya, yang dari sananya, mungkin ininya. Aplikasinya, sinyalnya. Pertanyaan ada berapa? Ada 1 ya. Ikhfa syafawi dan idgham mimi dengan tempo yang dipanjangkan. Hal ini berapa harokat? Berapa harokat? Ya, itu mungkin ya maksudnya. Ya sudah dijelaskan ya. Kalau lihat dari sisi harokat, ya, namanya idgham apa? Namanya gunnah yang akmal itu, maka dia 2 harokat kalau dilihat dari harokatnya. Tapi yang paling tepat wallahu alam adalah dengan cara bertalaki, gitu ya. Karena 2 harokat itu kita tahu dari mana sudah 2 harokat, ya dengan cara bertalaki, seperti itu ya. Kalau gurunya mengatakan kurang ya tambahkan, mengatakan lebih, kelebihan yang dikurangi ya. Yang jelas 2 harokat itu tidak bisa disamakan, 2 harokat gunnah itu tidak bisa disamakan dengan 2 harokat 2 harokat mad itu tidak bisa disamakan dengan 2 harokat gunnah, gitu ya. Sehingga ba kemudian inna ya berbeda seperti itu. Maka intinya talaki, mendapatkan bacaannya dari guru, bertemu dengan guru. Seperti itu wallahu alam. Idgham mimi termasuk dalam segi apa, Ustaz? Ya, idgham mimi berarti termasuk apa? Dari sisi, ya tergantung mau dilihat dari apanya, ya. Kalau dari sisi makhraj berarti dia hukumnya apa? Hukumnya mithlain, itu ya, idgham mutamathilain ya, dari sisi makhraj. Dari sisi kesempurnaan namanya apa? Karena memang idgham mim itu sebenarnya idgham mutamathilain juga, itu ya. Hanya karena dibedakan saja mim dengan mim, seperti itu. Kalau dari sisi makhraj, dari sisi kesempurnaan ya berarti idgham apa? Idgham kamil. Idgham kamil. Seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, sebelum kita baca pertanyaan lagi, kita lanjut dulu ya. Kita selesaikan mad asli. Sekian mad asli. Masuk ke pembahasan huruf mad. Pembahasan huruf mad. Ya, mad asli atau mad tabi'i ya. Mad, pembahasan mad maka ini dibagi ke dalam 2 bagian ya. Ada namanya mad asli, kemudian ada namanya mad far'i. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli, ya mad asli ini intinya mad yang asli, yang tabi'i. Tabi'i itu apa sih? Tabiat gitu ya. Tabiat sesuai dengan tabiat orang Arab, maksudnya seperti itu. Jadi kalau orang Arab membaca suatu kata ada panjangnya, nah itu segitu. Asalnya segitu. Asalnya tabiatnya segitu. Segitu itu berapa ya? Maksudnya nanti 2 harokat ya. Mad asli itu 2 harokat. Seperti itu. Adapun mad far'i, nanti ini mad yang yang dia dibaca panjang karena ada sebab lain, gitu ya. Yang dibaca kenapa dibaca panjang karena ada sebab lain. Seperti itu. Kita masuk ke mad asli dulu ya. Mad asli sebenarnya gampang ya. Intinya mad asli ini apa? Ada huruf yang berharokat fathah setelahnya bertemu dengan alif. Ya, kalau fathah itu pasti pasangannya dengan alif. Kasroh pasti pasangannya dengan huruf ya. Huruf dhammah pasangannya dengan huruf waw, seperti itu. Jadi nggak mungkin ada fathah kemudian bertemu dengan ya
dibacanya 2 harokat fathahnya, nggak mungkin ya. Dia kalau mau dibaca panjang lebih dari 1 harokat atau 2 harokat, maka dia pasti ada pasangannya alifnya. Kalau dia mau dibaca kalau dia kasroh dibaca panjang ya pasti ada pasangannya dengan ya-nya itu ya, ya sukun, itu ya mad. Dhammah ya begitu pun dhammah dengan waw. Seperti itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali ya. Bismillahirrahman. Ya. Kemudian alhamdulillah rabbil a. Banyak ya. Pokoknya setiap yang 2 harokat itulah mad asli atau mad tabii. Jadi catatan lafaz Allah tetap dibaca panjang walaupun harokatnya tidak berdiri. Itu ya kemarin sudah dijelaskan. Asal usul lafaz Allah. Ya. Asal usul lafaz Allah. Jelaskan lagi ya. Takut kemarin tidak ada yang videonya nggak masuk. Lafaz Allah hakikatnya apa? Ada alif, kemudian ada lam, ada apa? Ada matnya, baru ha. Seperti itu. Ya. Sehingga dibacanya panjang. Allah. Allah. Mau 2 harokat, 4 harokat ya terserah ya. Allah. Bisa juga seperti itu. Yang salah bagaimana? Allah. 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 Ini mana? Tidak ada matnya ya. Matnya hilang. Maka harus dibaca panjang walaupun hanya 2 harokat seperti itu. Nah, harokat ini kalau dalam mushaf Indonesia maka dipindahkan ke atas ya. Pindahkan ke atas. Adapun dalam mushaf Madinah ya tidak dituliskan. Karena sudah menjadi kebiasaan orang Arab, nggak mungkin bacanya Allah, Allah, Allah ya. Bukan orang Arab maksudnya ya. Sudah masyhur lah, sudah biasa lah namanya, ini dibacanya Allah seperti itu ya. Sudah sangat menjadi kebiasaan seperti itu. Bukan yang aneh, bukan yang asing. Ya, mad asli dibacanya berapa harokat? 2 harokat gitu ya, 2 harokat. Dan ingat ya, kita bicara tentang mad ini, pertama dia tidak akan sesulit secara pengucapan ya. Dia tidak akan sesulit sifat huruf, tidak akan sesulit nun sukun ataupun mim sukun ataupun idgham ya. Karena apa? Karena huruf mad ini dia intinya dibaca panjang saja. Kalau tidak a ya berarti a. Kalau tidak i ya berarti i, bi, ba, dan seterusnya. Gampang kan, hanya tinggal memanjangkan saja gitu ya. Kalau sifat ya kita harus bicara bagaimana mengalirkan, bagaimana menebalkan. Bicara hukum nun sukun misalnya ikhfa, ya, terus bagaimana lihat ikhfanya ditebalkan ke makhraj setelahnya, ditipiskan ke makhraj setelahnya. Ini kan harus latihan. Kalau mad intinya ya dipanjangkan saja. Jadi secara praktek mudah. Yang sulit apa? Yang sulit itu konsistennya. Ya, yang sulit itu konsistennya. Ya, jadi membaca mad ini harus konsisten. Ketika kita membaca mad 2 harokatnya segitu, ya seterusnya harus segitu. Nggak boleh ada berbeda-beda. Itu biasanya yang terjadi kesalahan di huruf mad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak sama mad 2 harokatnya. Ya, atau kepanjangan dua-duanya. Bismillahirrahman. Panjangan juga seperti itu. Sehingga yang paling penting dari mad ini konsisten ya bacaannya. Adapun masalah cara bacanya gampang, begitu semua cara bacanya. Kalau 6 harokat. Kalau 4 harokat 2 harokat kan gampang kan cara membacanya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu saja. Dan nanti di mad far'i tentunya ya. Kalau ketemu dengan huruf-huruf yang membuat dia panjang, harus diperhatikan berapa panjangnya. Adapun caranya ya begitu-begitu juga. Ya. Ya, termasuk dari bagian mad far'i, termasuk dari bagian mad tabi'i, maka di sini disebutkan ada 3 ya, atau termasuk bagian mad asli. Maksudnya termasuk bagiannya apa? Ya sama dibaca 2 harokat. Ya. Ada mad iwad, mad silah sugro, kemudian ada mad tabi'i, mad tabi'i harfi. Ya. Ini termasuk ke dalam mad asli ya. Jadi sama-sama 2 harokat. Jadi kalau ditanya mad silah sugro ya dia mad silah sugro termasuk mad tabi'i saja, termasuk mad asli juga, mad tabi'i juga. Hanya dia penamaannya saja berbeda ya, karena pertemuannya berbeda, ya, kaidahnya berbeda. Intinya mad asli dan mad tabi'i itu, mad asli atau mad tabi'i itu ya mad yang dibaca 2 harokat. Ya, mad yang dibaca 2 harokat. Seperti itu. Ya, adapun yang termasuk dari mad asli yang pertama adalah mad iwad. Itu ya, mad iwad. Bagaimana kaidahnya kalau mad iwad? Maka huruf yang berharokat fathatain
bertemu dengan alif dan setelahnya waqaf. Kemudian yang kedua huruf hamzah yang berharokat fathatain dan waqaf. Ya, dan waqaf. Jadi kalau ada huruf ya tanwin ya fathatain di sini, kemudian setelahnya alif, kemudian waqaf berhenti, ya, syaratnya berhenti ya. Kemudian berhenti, maka dia pasti dibaca 2 harokat, gitu ya. Dia pasti dibaca 2 harokat. Seperti itu. Dan yang perlu menjadi catatan, setiap fathatain ya, setiap huruf fathatain itu pasti setelahnya ada alif kalau dalam Quran ya. Setiap huruf fathatain itu pasti setelahnya ada huruf alif. Ya. Kemudian huruf hamzah yang berharokat fathatain dan waqaf. Ya, walaupun di sini sebenarnya ada 2 ya kalau hamzah ya. Bukan hanya sekedar fathatain. Karena hamzah fathatain itu ada yang setelahnya ada alif ya, sama seperti tadi yang syarat pertama. Ada yang memang tidak ada alifnya. Nah, ini sama-sama mau ada yang alifnya, mau yang tidak ada alifnya, sama-sama dibaca 2 harokat. Sama-sama dibaca 2 harokat. Pertanyaannya kenapa ada yang ada alifnya, ada yang tidak ada alifnya? Karena memang orang Arab ini tidak terbiasa menuliskan 2 mad dalam satu kata. Contoh. Yang pertama apa misalnya? Ya nasyro misalnya itu ya. Nasyro. Nasyron. Kalau waqaf berarti nasyro. Seperti itu. Baca nggak ya? Ya. Ditelitik aja ya. Mudah-mudahan kebaca. Kemudian sebentar. Kalau apa? Sebentar ya. Jatuh. Ya, tolong. Sebelumnya jatuh dan nggak tahu kemana. Kemudian kalau hamzah, kenapa dia tidak ditulis fathatain? Ya karena memang orang Arab tidak biasa menulis ada 2 alif. Maksudnya bagaimana? Contohnya nisaan ya, nisaa. Nisaa itu ya, fathatain di sini ya. Maka ini ketika dibaca panjang ya, ketika dibaca waqaf, maka dibacanya bukan nisa, tapi nisa a. Hamzahnya dibaca panjang walaupun di sini tidak ada alifnya ya. Pertanyaannya kenapa tidak dikasih alif walaupun ada juga yang dikasih alif? Karena kenapa? Karena orang Arab tidak biasa menulis ada 2 alif ya. Karena kenapa? Yang pertama harus diketahui bahwa hamzah ini dia bukan huruf ya. Hamzah ini dia bukan huruf. Tapi hamzah ini hakikatnya apa? Hakikatnya dia hanya tanda baca saja. Ya, ini di pelajaran rosem sebenarnya. Bahwa hamzah itu tidak termasuk ke dalam huruf. Sehingga dahulu ya rosem itu apa? Rosem itu batang tubuh ya, batang tubuh. Adapun titik, fathah, kasroh, fathatain ini namanya tanda baca ya, syakel atau dobat ya. Nah, sehingga kalau kita dahulu ya sebelum ada tanda baca ya sebenarnya di sini tidak ada hamzahnya gitu ya. Sebenarnya tidak ada hamzahnya. Sehingga alif ketemu alif akhirnya. Alif ketemu alif. Nah, ini orang Arab nggak biasa menulis seperti ini. Ada alif ketemu alif, gimana caranya alif ketemu alif ya. Walaupun padahal ini hakikatnya di tengah di antara alif ini ada hamzah. Ya, makanya di sini ditulisnya hanya hamzahnya saja, hamzah fathatain, tidak ditulis alif. Ada nggak yang ditulis alif? Ada yang ditulis alif yang kalau huruf sebelumnya tidak ada alifnya.
huruf sebelumnya tidak ada alifnya. Contohnya apa? Syai'a itu ya kalau tidak salah ya. Atau apa ya? Ya syai'an misalnya. Syai'an itu kan sebelumnya apa? Sebelumnya bukan. Apa contohnya? Ya nanti ya dicari ya, lupa lagi anak. Intinya kalau yang sebelumnya tidak ada alifnya ya berarti dia tidak di apa? Tidak di tidak ditulis alifnya ya kalau tidak ada alifnya sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya ada alifnya pasti ditulis. Tapi intinya yang berharokat fathatain kemudian kita waqaf maka pasti dia dibaca panjang 2 harokat ya. Pasti dia dibaca panjang 2 harokat ya. Kecuali apa? Kecuali tamarbutoh. Kecuali tamarbutoh. Tamarbutoh itu apa? Ta yang ada lingkaran itu ya, paling bawah ya. Ta yang berbentuknya lingkaran yang tertutup ya. Kalau ta yang biasa kita lihat itu ta maftuhah yang terbuka. Seperti itu. Ya, maka kalau ta marbutoh kalau waqaf ya dibacanya seperti ha saja biasa ya. Seperti ha biasanya. Mutahharoh, mutahharoh. Bukan jadi mutahharata. Nah, ini keliru. Mutahharoh, mutahharoh. Seperti itu. Ya. Intinya dia dibaca 2 harokat ketika waqaf. Wallahu alam, mungkin sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Nanti untuk matsilah dan seterusnya nanti kita bahas besok insyaallah. Tapi memang targetnya sampai sini, sampai mati wat. Cukup. Silakan ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan? Itu sudah paham ya? Kenapa idgham mimi tidak dimasukkan ke dalam idgham mutamasilain? Wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi karena memang di situ ada dia masuk ke dalam pembahasan mim sukun, gitu ya. Masuk ke dalam pembahasan mim sukun. Karena dalam mim sukun karena ada hukum lain dalam pembahasan mim sukun ya. Di antaranya ikhfa syafawi, kemudian ada pembahasan idhar syafawi itu ya. Maka itu mimi pun termasuk ke situ. Adapun tak sukun ada nggak pembahasan tak sukun? Hukumnya nggak ada kan? Dha sukun nggak ada pembahasannya sehingga dimasukkan situ walaupun hakikatnya sama itu mimi itu ya mitlain juga ya itu mutamatsilain juga hakikatnya sama seperti itu. Allah alam itu yang saya tahu. Cukup? Ada lagi ya kalau nggak ada langsung ujian ya mungkin gampang mungkin ya materi sekarang ya sehingga nggak banyak yang ditanyakan. Sebentar kopi dulu. Untuk ini Anas ulang sekali lagi ya. Untuk ujian Afan. Untuk evaluasi ini dikerjakan hanya di Zoom sini saja ya. Hanya yang masuk ke Zoom saja sehingga linknya hanya dibagikan ke link Zoom ke halakoh Zoom saja ya, ke room Zoom saja seperti itu. Boleh nggak dibagikan keluar ke grup? Ya boleh-boleh saja tapi di luar jam ini, ya di luar jam ini. Jadi yang dimasukkan nilainya ya itu hanya yang masuknya kurang lebih jam segini ya. Jam 9 sampai kalau kita mulai sekarang ya sampai jam 10 kurang sedikit lah ya masih diterima. 10 kurang 15 masih diterima ya atau maksimal jam 10 insyaallah masih diterima. Adapun yang di luar itu di-share ke grup kemudian dikerjakan ya boleh-boleh saja tapi nilainya tidak dimasukkan ya, yang tidak dimasukkan. Supaya apa ya? Supaya menghargai yang ikut ya. Supaya menghargai yang ikut tentu harus dibedakan. Kalau begitu ya gampang saja tinggal lihat rekamannya, ikut ujian selesai kan. Sewaktu luangnya kita. Ya. Tapi sekali lagi ya yang dikejar bukan nilai ya. Yang dikejar bukan nilai tapi ya pemahamannya itu ya, pahamnya. Seperti itu. Makanya nggak ada sanad-sanadnya di sini ya. Di ini di apa? Karena di ini nih di apa? Di confirm. Adminnya mana? Mau ngirim link.
Kemudian ya, share dulu ya ininya ya. Sebentar belum dikonfirmasi ininya. Buka WhatsApp dulu aja deh. Kalau ada pertanyaan kuat mana antara itu ini dengan mutamasi lain? Kuat mana antara itu mimi dengan mutamasi lain? Maksudnya kuat bagaimana? Karena mutamasi lain kan banyak jenisnya. Kalau mutamasi lain kan bukan hanya mim. Ya. Nah, ada nih. Ya, silakan dikerjakan. Nanti dikerjakan dikerjakan langsung ya. Bagusnya sih di copy ya, di copy kemudian masuk ke browsernya. Jangan langsung klik di sininya. Supaya nggak khawatirnya nanti zoomnya ke close, ikut ke close juga lagi ngerjainnya. Browser yang lagi tempat ngerjain. Allah alam. Cukup ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Iya, kalau sudah di pertanyaan, sudah di ngerjain soal jangan ada yang ditanyakan lagi. Allah alam bisawab.